Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Amin. Amin. Mudah-mudahan sehat. Amin. Paras. Alhamdulillah ya. Insyaallah yang pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Ta'ala di mana kesempatan pada malam hari ini atas izin Allah sajalah kita dipertemukan di rumahnya Pak Haji dalam rangka Syawalan. Mudah-mudahan perjalanan kita dari rumah kita masing-masing sampai ke sini insya Allah termasuk tercatat amal soleh dunia sampai akhirat. Amin. Salam dan salam marilah kita aturkan, kita kunjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Salam pada keluarga beliau, sahabat dan semua pengikutnya, insya Allah termasuk kita semua. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah ya, sisa menit ya. Aman. Kata itu ya, MC-nya keras ya. MC-nya keras, enggak apa-apa. Dan apik kok soalnya begitu masuk kan sing nambu bakso sik to. Jadi saudara ngaji berarti wis separuh. Berarti ya paham lah konsen. Alhamdulillah ya. Yang pertama Pak Duko. Alhamdulillah satu, mohon maaf nih karena saya Bang Dedi termasuk baru di Hercules, tiba-tiba terus diparingi amanah salam kenal bagi yang belum kenal, dan saya yakin teman-teman itu baik semua ya. Jadi mudah-mudahan sudah diatur Pak Dukuh. Kalau kita tentukan karena Allah, insya Allah mesti awet. Walaupun kita pas dolanan kadang-kadang sok gojek-gojekan itu hal yang lumrah. Jadi mudah-mudahan joget bareng. Hercules ini luar biasa, lengkap. Sing nyanyi oke, tukang video ono, sing tukang mangan yo ono. Kadang-kadang seperti itu lengkap. Dilalah ono sing ceramah barang. Berarti kan di situ insya Allah Hercules di pondok insya Allah pun lengkap. Gimana betul? Iya, mudah-mudahan nih insya Allah ke depan lebih baik. Satu yang ingin Bang Dedi sampaikan, yang pertama mohon maaf tadi karena saya anak baru di sini. Salam hormat saya pada senior-senior saya. Terlihat dari lengan saya paling kempes dengan paling gede-gede semua, jadi kelihatan sekali. Kata Rasulullah Muhammad SAW, wah ini man faraja fi talabul ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'a. Rasulullah sampaikan bahwa man faraja, barang siapa orang itu keluar wong kuwi metu pamit fi talabul ilmi, niate golek ilmu, fahuwa fisabilillah, maka orang-orang itu bahwa fisabilillah diberikan pahala seperti halnya jihad fisabilillah. Subhanallah. Ditutup sama Rasul hatta yarji'a, sampai nanti kita pulang ke rumah masing-masing itu membawa pahala seperti halnya jihad fisabilillah. Subhanallah. Makanya kalau kita tidak keliru, Bang Dedi enggak keliru. 3 minggu yang lalu kita nulis sing arep melu sawal sapa-sapa bayaran sekian. Itu subhanallah. Dari warga Hercules 1000 ya Pak ya. Nggih. Itu yang ikut hampir 8.000. Ya. 8.000. Aneh kita subhanallah. Tak pikir mau parkir ini Mandala yang mbak-mbak yang ibu-ibu tekone meruput ini jadi kalau ngicip bakso mau nih, ya toh, main rata-rata tadi ini subhanallah sekali. Maka dari 80 peserta yang ada di sini, kita sudah berniat diri, berani mengikrarkan, berani daftar, bahkan bayar pun tidak masalah. Tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu karena Allah, dan nanti kita pisah karena Allah. Maka tadi pada waktu ikrar saling memaafkan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT sudah habis. Belum. Belum ya. Oke. Jadi man kharaja, barang siapa orang itu keluar
Dari rumah kita masing-masing, rumah saya di Kembaran, Maduk Iswa Kulon. Tadi habis sisa hujan deras kebetulan. Saya kesini pakai mantrol sampai selatan sini tak coba, ternyata sini nggak hujan. Kalau kita keluar, niatnya itu sawalan, di sini ada pengajian kok kita niatnya cari ilmu. Nah ini satu langkah kaki kanan Allah berikan yang namanya lahun darajatun min rabbikum. Allah tinggikan derajat kita. Itu kaki kanan. Kemudian ketika kita melangkah kaki kiri, wa maghfiratin min rabbikum, Allah memberikan maghfirah ampunan. Coba. Apa meneh awake dhewe rene do mlaku kabeh. Wis mesti dampuni kabeh dosa. Ingat ra mungkin. Lagi minggu iso rampung. Kemudian apa? Wa maghfiratin min rabbikum, Allah akan memberikan maghfirah. Jadi orang yang ngaji itu Allah angkat derajat kita tinggi-tinggi di sisi Allah Ta'ala. Itu kaki kanan kita langkahkan, kaki kita kiri kita jalan, Allah berikan ampunan. Subhanallah enggak? Makanya orang yang sering ngaji itu wajahnya kelihatan berseri-seri. Biasanya kalau ngaji itu anteng, mantuk karo anteng, saking mantepnya kumpul. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari awal kita bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siapapun orangnya, ketemu berjabat tangan kok hatinya kita bersolawat, maka saat itu juga ketika kita itu berjabat tangan, dosa si A karena dosa si B itu kemudian diampuni Allah Ta'ala. Satu solawat Allah berikan jawaban 10 kali solawat pada kita. Satu solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu solawat kita itu diantar malaikat di hadapannya, di kuburnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cuma di situ jemaah. Kemudian Allah menciptakan 10 malaikat. Bayangkan, satu solawat Allah ciptakan 10 malaikat yang dilengkapi persis, punya lisan, punya mata. Tujuannya apa? Tujuannya 10 malaikat ini memohonkan ampun bagi orang-orang yang bersolawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah sampaikan, kata Allah, innallaha wal malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Orang-orang yang beriman itu memang disuruh sama Allah supaya bersolawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi majelis ini walaupun kita itu hanya singkat, hanya pertemuannya hanya singkat, karena memang jadwalnya itu tak lihat jadwalnya nanti padat. Habis ini makan, baru makan pun nyanyi-nyanyi. Mau nge-slap ya? Iya, saya mesake lagi nyanyi nih, api banget dindeknya mbak syuting, mbak lerensit, mbak syuting seperti itu. Jadi nanti kita masih panjang, jadi insya Allah nanti kita tutup sekalian dengan doa. Setelah akhir penghujung ini mudah-mudahan walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Ya, hikmahnya adalah ini sudah tekan hikmah. Orang nggak dijelek tenang. Ya. Kemudian apa? Jamaah rahmati Allah Ta'ala, ini tadi satu yang kita catat bahwa siapapun man kharaja, siapapun Allah tidak melihat besar kecilnya tubuh kita, Allah tidak melihat wajah kita, tetapi Allah melihat niat kita masing-masing. Man kharaja fi talabul ilmi, orang yang keluar kok niatnya itu cari ilmu, ingat fahuwa fisabilillah, maka Allah akan memberikan pahala seperti halnya jihad fisabilillah. Subhanallah. Berarti wong jihad iki aku denger bom. Saya heran bom Bali dari jihad fisabilillah. Kan aneh. Kena sing ngebom cadaran. Sing lanang jomplang. Gamisan, nganggo sorban. Ini kan kemudian malah merusak citra
seorang muslim, padahal yang dimauai Allah dan Rasulnya sekedar kalau kita sampaikan ya sekedar kita cari ilmu, itu ternyata mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa fisabilillah, maka orang-orang ini, jamaah Hercules ini insya Allah mendapatkan pahala jihad fisabilillah hatta yarji'a, kata Rasul, sampai pahala ini digawa bali nang omahe dhewe. Kalau sudah seperti itu, ojo mampir mangan terus ngrasani. Iman pahalane. Go bali sikit. Bali ngrasani kapan Mas? Sesuk meneh. Oh itu urusan ngrasani. Terus jangan, ya. Jadi itu, jamaah dirahmati Allah SWT, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, yusholuna ala nabi. Orang yang senantiasa bersolawat atas Nabi besar Muhammad SAW itu besok orang yang paling dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita cerita sholawat itu, suatu saat nanti saya ceritakan sejarahnya Nabi Adam alaihissalam, bagaimana Nabi Adam, bagaimana kemudian Ibu Siti Hawa, bagaimana dengan iblis. Ini kan satu ruangan sebenarnya. Kemudian karena salah satu kesalahan, sampai singkat cerita tak kita sampaikan bahwa Nabi Adam alaihissalam, bapak kita itu, ibu-ibu jamaah, satu melanggar yang Allah langgar, aturan memakan buah kuldi, itu diturunkan di bumi. Awalnya mereka itu di surga, awalnya semua di surga, iblis di surga, Adam di surga, Ibu Siti Hawa di surga. Karena satu pelanggaran yang Nabi Adam melanggar adalah memakan buah kuldi, maka diturunkan di bumi. Adam alaihissalam diturunkan di mana? Di India, ya, di India, di bawah kaki bukit Himalaya. Itu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Ibu Siti Hawa diturunkan di mana? Di bumi namanya Jeddah. Kemudian iblis diturunkan di mana? Di Basrah. 3 tempat ya Mas. Kemudian mereka dipisah kurang lebih selama 450 tahun lamanya. Nabi Adam alaihissalam tidak pernah melihat langit karena saking malunya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. 450 tahun. Dan 450 tahun itu tobatin Nabi Adam belum diterima Allah. Bayangkan, 450 tahun. Iya. 5 menit. Ya. 450 tahun itu belum diterima Allah. Kemudian dalam perjalanan 450 tahun itu Nabi Adam memasuki kota Mekah Al-Mukarramah. Di Mekah itulah kemudian Nabi Adam alaihissalam kelingan bahwa ketika dulu ruhnya ditiupkan ke jasadnya Nabi Adam alaihissalam, dia melihat kelingan bahwa di arsnya Allah, di kursinya Allah, di dindingnya Allah itu ada tulisan Allah dijajarkan dengan Muhammad yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kemudian Nabi Adam alaihissalam baru memohon ampun, Ya Rabbi, hakiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, demi kemuliaan Muhammad SAW, baru Nabi Adam dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 23, kemudian Nabi Adam baru berdoa, Rabbana dolamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam alaihissalam. Karena membawa nama Nabi Muhammad, kata Allah, jawaban Allah, sedekah ya Adam, tobatmu aku terima kan membawa kesucian kemuliaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah Allah, kalau Nabi Adam saja selama 450 tahun kurang lebihnya baru diampuni Allah, dan hanya di kota Mekah saja. Ketika di luar kota Mekah Allah tidak akan mengampuni, dan itu pun membawa nama kemuliaan Nabi besar Muhammad Sallallahu
alaihi wasallam. Apalagi kita ini sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan sawalan ini Allah turunkan ayat dalam surat Al-Imran, wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kata Allah, karena kita punya bapak namanya Nabi Adam alaihissalam pernah berbuat satu kesalahan, maka anak keturunan Nabi Adam itu pasti punya dosa. Yakin ra jamaah sing teko iki dadi dosa? Yakin. Oke kok mesti? Nah, sing lanang-lanang iki padha wae. Awake gede kabeh. Rondo rambutan yo dopeki kok. Kan ndubuki jimbitan ning ternyata ndubuki jangan kepada Allah. Karena seperti adalah sunatullah. Maka karena kita tahu bahwa umatnya Muhammad itu banyak yang berbuat maksiat, banyak yang berbuat dosa, maka Allah turunkan ayat wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kalian pada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika kita salah, segera kita bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila maghfiratin min rabbikum, orang yang mau tobat tidak melakukan kesalahan atau berulang, maka dikatakan Allah itu orang-orang yang akan disediakan wa jannatin aduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, akan disediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini ini setelah 30 hari kemarin kita puasa, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirahmati, orang-orang yang bertakwa pada Allah. Amin. Sehingga kita insya Allah besok kalau kita sehat, insya Allah sehat yang husnul khatimah, dan insya Allah kita masuk dalam golongan orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Rabb. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Insya Allah lain waktu kita ada kajian lagi nanti dengan ceramah yang lain, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Marilah sebelum kita tutup kita berdoa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan keluarga Pak Haji pada khususnya diberikan kesehatan, Amin. keselamatan dan lancar rezeki, dan mudah-mudahan Pak Dukuh dan Bu Dukuh insya Allah amanah dalam membantu tugas, mudah-mudahan dimulakan Allah, dan semua jamaah yang rawuh yang tidak bisa satu persatu, mudah-mudahan Allah ridho, Allah berikan maghfirah, Allah berikan rezeki, dan insya Allah keluarga kita sakinah mawaddah rahmah, dan insya Allah paling akhirnya adalah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujib da'wat ya hadiyal hajat ya hadiyal hajat. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Jabbar Mutakabbir innallaha ala kulli syai'in qadir. Ampunlah dosa orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang telah tiada ya Allah. Jauhkanlah dari siksa kubur, dari fitnah kubur, dari siksa mereka mutar nakir ya Allah. Masukkanlah ke dalam surga ya Allah. Allahumma warhamhu wa'afi'afu anhu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'afu anhu. Ya ayyuhatan nafsul mutmainnah irji'i rajatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa jannati. Ya Allah, ridha orang tua kami yang masih sugeng ya Allah. Jaminlah rizkinya ya Allah, jaminlah kesehatannya ya Allah, jaminlah kematiannya husnul khatimah. Amin. Ya Allah, ridholah sahabat-sahabatku yang akan di Hercules ini ya Allah. Lancarkanlah rizkinya ya Allah, rizki yang halal, yang berkah, yang thayyibah ya Allah. Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki, warzuqna wa nafrozikin, warzuqna wa nafrozikin. Ya Allah, jikalau keluarga kami, keluarga besar Hercules yang hadir saat ini ya Allah, ada yang sakit ya Allah, maka jadikanlah sakit adalah kafarat semua kesalahan-kesalahan ya Allah. Ya Allah, ridholah anak didik kami, anak-anak yang soleh-solehah ya Allah, anak yang qurrata a'yun ya Allah. Rabbi habib minal sholihin, Rabbi habib minal sholihin. Ya Allah, muliakanlah dunia akhirat kami ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa lam yaghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat insyaallah. Allah ridha, insyaallah lain
Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan bisa kita agendakan selanjutnya. Untuk acara selanjutnya yaitu kita jabat tangan. Monggo yang masih di luar minta tolong masuk dulu untuk bareng-bareng kita ada backsoundnya buatan Mas Moza untuk jabat tangan. Yang berikutnya langsung Kurang lebih 200-an orang. Dua ratusan. Ini Farid aja. Baikkan nyanyi. Bu iki. Nek iki aku ora foto, ora nggo foto. Gede kabeh. Ini guys menginjak acara yang terakhir. Lain-lain guys. Setelah kajian dari Ustadz Gaul Bang Dedi BD01, kita lanjut syuting. Habis syuting nanti kita langsung makan-makan plus hiburan. Siapa yang mau nyanyi-nyanyi dipersilahkan pokoknya guys. Beginilah kekompakan anak-anak gym guys, bersatu menuju sehat. Oke guys, sampai di sini dulu ya guys. Terima kasih untuk Mas Moza, Sonnya Moza Zon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.